jadi hari ini tetap jalan seperti apa yang kita rencanakan, yaitu tentang masalah budaya positif SMP Negeri 2 Sangatta Utara. Nah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini menjelang sore saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang ada di depan. Sudi kiranya memberikan tambahan ilmu baru kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bisa nanti kita terapkan kepada anak-anak kita, khususnya di SMP Negeri 2 Sangatta Utara. Kemudian anak-anak kita juga di rumah, keluarga, kemudian tetangga, yang bisa nanti kita transfer ilmu baru yang disampaikan oleh narasumber yang ada di depan ini. Maka dengan itu juga saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, sudi kiranya hadir meluangkan waktu pada hari ini untuk mendengarkan apa sih budaya positif itu. Nanti kita sampaikan kepada anak-anak kita, apa yang kita wujudkan, apa yang kita realisasikan kepada peserta didik kita. Oke, demikian saya serahkan kepada narasumber. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di lab IPA ini dalam rangka sosialisasi budaya positif di sekolah. Kalau ada narasumber, kami bukan narasumber, kami hanya ingin berbagi sedikit karena memang ini tugas. Tugas sebagai guru penggerak juga kewajiban kami bahwa berbagi adalah kewajiban setiap orang. Apapun yang didapat, kalau itu positif maka saya kira harus kita bagikan ke orang lain supaya ilmu itu bisa menular ke orang lain dan bisa berkembang. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, yang akan kami sampaikan adalah tentang budaya positif di sekolah, khususnya SMP Negeri 2 Sangatta Utara. Ini di setiap sekolah itu harus disosialisasikan. Bagi yang ada guru penggeraknya di setiap sekolah harus disosialisasikan. Supaya apa? Supaya budaya positif ini bisa tumbuh di setiap sekolah dan bisa menjadi sebagai motor begitu untuk mencapai visi kita. Nanti kita akan ada agenda lagi namanya perencanaan visi sekolah. Karena visi sekolah kita itu kalau Bapak Ibu baca itu masih visi yang lama. Jadi visi itu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah saat itu. Itu nanti akan kita agendakan. Baik Bapak Ibu, sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Di sini kami ada dua, ada saya sendiri, kemudian yang berikutnya ada Ibu Dian Barialo, saya ada Ibu Nur Hasanah. Kemudian ini Bapak Ibu, yang namanya budaya positif itu mencakup 6. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukum, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu banyak yang masih asing dengan istilah-istilah restitusi. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tadi ini tidak hanya sekedar memenuhi tugas, tapi ini adalah kami merasa wajib membagikan ini karena ilmu ini harus kita miliki. Setiap guru harus memahami dan memiliki ilmu ini. Gunanya apa? Nanti Bapak Ibu akan tahu di mana posisi Bapak Ibu saat ini dan bagaimana cara Bapak Ibu menangani siswa dan rekan. Dan bagaimana posisi Bapak Ibu di hadapan siswa dan di hadapan teman-teman yang lain. Nanti kita bisa memposisikan diri. Saya lanjut Bapak Ibu tentang disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Mari kita renungi dulu pertanyaan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca ya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena selama ini itu kita terapkan. Kita mendisiplinkan siswa melalui hukuman. Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Kalau bisa, kenapa hukuman terus terjadi? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti kita suruh membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Itu pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab. Pertanyaan ketiga, dengan memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mari kita resapi itu dan kita refleksikan diri Bapak Ibu terhadap diri kita sendiri. Kita jawab 3 pertanyaan itu. Apakah itu bisa? Jadi Bapak Ibu tinggal menjawabnya masing-masing
saja. Kalau menurut Bapak Ibu bisa, nanti kita cermati di materi berikutnya. Sudah di Bapak Ibu ya, sudah dipahami 3 materi itu, 3 pertanyaan pemantik namanya. Baik, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma. Kita pernah ikut pelatihan dengan Pak Sugiri tentang kepala tangan. Kita dengan teman kita masing-masing mengepal sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan kita. Kemudian kita meminta teman untuk membuka kepala tangan itu. Siapakah yang membuka kepala tangannya lebih dulu? Atau adakah yang terbuka atau sama-sama tidak terbuka? Itu adalah ilustrasi tentang kontrol Bapak Ibu. Ya, jadi apa sih kontrol itu? Kontrol ya Bapak Ibu ya, pakai R, jangan hilang R-nya. Ini Bapak Ibu, paradigma teori kontrol. Kalau selama ini kita selalu membayangkan bahwa guru bisa mengontrol murid, itu pendapat kita, itu ilusi. Yang berikutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa atau murid, itu juga ilusi. Dan itu yang kita pahami selama ini. Yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah betul? Kemudian, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang selama ini kita pahami. Betul? Ya, itu selama kita pahami. Dan itu yang kita terapkan kepada murid-murid kita. Makanya kita bisa bersikap garang, kita bisa menunjuk, kita bisa marah, kita bisa seenaknya memberi hukuman. Karena itu yang ada di benak kita. Itu ilusi yang kita pahami selama ini. Mari kita rubah itu ke dalam teori kontrol. Perhatikan teori kontrolnya Bapak Ibu. Ini stimulus respon yang di sebelah kiri. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berharap bahwa orang itu punya pandangan sama dengan saya. Saya ketika berbicara dengan orang, saya berharap orang punya pandangan sama dengan saya. Itu harapan kita. Tapi pada teori kontrol tidak begitu. Kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang tentang dunia yang lain. Jadi kita tidak boleh memaksa orang punya pandangan sama dengan kita. Kita harus bisa memahami bahwa orang punya pandangan sendiri. Begitupun murid kita. Kita punya pandangan, oh yang bagus itu begini, harusnya seperti ini. Tapi murid belum tentu punya pandangan seperti itu. Jadi kita harus pahami itu. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita melihat siswa berperilaku buruk, oh dia pasti melakukan kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Setiap apapun yang kita lakukan atau apapun yang dilakukan murid itu ada tujuannya, ada alasannya. Dia tidak sekedar melakukan itu tanpa ada tujuan. Sekalipun ketika dia katakan, oh saya iseng aja, iseng juga tujuan Bapak Ibu. Kalau mengatakan, oh saya iseng aja Bu, berarti dia ingin senang-senang, itu tujuannya. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal tidak begitu. Hanya saya atau hanya dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Kapan kita bisa, oh dia nurut kok sama saya, berarti saya bisa kontrol dia? Belum tentu. Itu ketika dia nurut sama kita, dia hanya mengizinkan kita mengontrol dia saat itu. Tapi bukan berarti kita bisa mengontrol dia. Dia hanya mengizinkan seolah-olah dia bisa dikontrol. Tapi belum tentu dia bisa dikontrol. Bisa jadi dia melakukannya karena terpaksa, bisa jadi dia melakukannya karena rasa takut. Itu pemahamannya. Kemudian pemaksaan gagal. Pemaksaan akan terjadi ketika bujukan gagal. Itu yang kita lakukan. Kita bujuk pelan-pelan, masih gak mau. Kita bujuk lagi gak mau. Ujung-ujungnya pasti kita paksa. Ayo cepat. Tugas misalkan, ayo dong kerjakan tugasnya, harus gini-gini baik-baik kita awalnya. Lama-lama kita hilang kesabaran, akhirnya kita paksa. Cepat kerjakan tugasnya. Itu yang selama ini terjadi. Harusnya bagaimana? Harusnya ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berikan dia pilihan. Bagaimana supaya tugas ini bisa selesai? Apa yang harus kamu lakukan? Beri dia, bimbing dia untuk menemukan solusinya. Ya, yang terakhir, modelnya kalau kita selama ini kamu menang atau kamu yang kalah. Kalau kamu kalah, saya menang. Kalau saya kalah, kamu yang menang. Pada teori kontrol tidak seperti itu. Teori kontrol menyatakan bahwa tidak ada model berpikir menang kalah. Yang ada model berpikirnya adalah menang-menang. Makanya solusi yang ditemukan adalah solusi berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan kamu menemukan solusi, saya menemukan solusi, ini solusi kita bersama. Tidak ada yang kalah, dua-duanya menang. Itu teori kontrol Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Apakah makna disiplin? Disiplin
Latin, artinya disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar, Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang berasal dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin itu nanti kalau kita lakukan ada rasa ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar. Jadi bukan sebuah kepatuhan. Ketika kita melihat murid itu sudah misalkan nurut dengan kita, maka kita bisa mengatakan dia disiplin. Tentu disiplin itu sebenarnya ketika dia belajar dari sebuah kesalahan dan dia tidak mengulangi kesalahan itu, maka itulah yang disebut dengan disiplin. Saya lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif adalah disiplin yang tumbuh karena adanya dorongan dari dalam diri seseorang yang bentuknya adalah tanggung jawab terhadap perilakunya yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol menyatakan bahwa tidak ada yang dapat mengontrol orang lain kecuali dirinya sendiri, dan setiap perilaku memiliki tujuan. Itu yang harus kita camkan ketika berhadapan dengan siswa atau murid yang bermasalah. Ketika dia bermasalah, jangan tunjukkan rasa marah, pikirkan bahwa dia punya tujuan. Tanya dia, tujuannya apa sih melakukan itu? Sekalipun dia katakan iseng aja Bu, atau misalkan nggak sengaja, tapi pasti ada tujuannya. Itu dulu yang kita tanamkan, bahwa dia punya tujuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dari dalam atau intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Nilai-nilai kebajikan yang kita tuju saat ini adalah dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Apa sih dimensi profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu teman-teman dari sekolah lain yang sudah IKM, Bapak Ibu ditanyakan apa sih profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi Bapak Ibu. 1, tujuannya adalah membentuk siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. 6 dimensi itu harus ada pada setiap murid, khususnya untuk kurikulum terbaru yang namanya IKM. Itu adalah tujuan dari IKM, adalah membentuk siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi itu. Pembelajaran yang kedua, saya lanjutkan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini teori motivasi Bapak Ibu. Motivasi setiap orang itu ada 2, ada motivasi yang berasal dari luar atau eksternal, ada motivasi yang berasal dari dalam, ya, atau internal. Yang dari luar biasanya motivasinya juga ada 2. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid melakukan sesuatu, gitu ya. Itu ada 2 tujuannya. Kalau dari luar, apakah dia karena menghindari hukuman atau rasa ketidaknyamanan, atau dia ingin mendapatkan imbalan. Itu motivasi dari luar. Tapi motivasi terbaik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Apa itu? Untuk menghargai dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan motivasi dari luar itu rasa ketidaknyamanan, menghindari hukuman, apa yang akan terjadi sih kalau saya nggak melakukan ini? Misalkan dia disuruh sama guru gitu ya, kemudian dia lakukan, motivasinya apa? Kalau saya nggak lakukan ini, kira-kira saya dihukum nggak? Jadi dia bisa melakukan karena takut hukuman. Yang kedua, atau dia ingin dihargai, ingin mendapatkan penghargaan dalam bentuk pujian barangkali. Tapi motivasi terbesar setiap orang adalah motivasi yang berasal dari dalam atau internal. Itu tujuannya apa? Untuk menghargai diri sendiri. Sama seperti kita. Kalau kita punya motivasi dari dalam adalah ingin kita dihargai oleh orang lain, maka kita harus membuat diri kita dulu berharga kepada diri kita masing-masing. Itu namanya motivasi
Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, sedikit informasi Bapak Ibu, sekarang kiblat kita adalah Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu kita kiblatnya pasti ke teori behavioristik, kemudian teori konstruktivisme. Sekarang beralih Bapak Ibu, kita ke dalam negeri semuanya kiblatnya. Semua berasal dari Ki Hajar Dewantara. Ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah ketika seseorang itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi dia cakap untuk membuat atau memerintah dirinya sendiri. Itu dikatakan orang itu merdeka. Kalau dia belum bisa mengontrol dirinya sendiri, maka dia belum merdeka. Jadi orang merdeka itu adalah ketika dia mampu mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik atau melakukan kebajikan-kebajikan, itu dikatakan dia merdeka. Tapi kalau dia melakukan sesuatu karena dia takut dihukum, dia melakukan sesuatu karena dia ingin dipuji atau mendapatkan penghargaan, dia belum merdeka. Kapan dia merdeka? Ketika dia ada motivasi dari dalam untuk menghargai dirinya sendiri. Itulah kata Ki Hajar Dewantara. Saya lanjut Bapak Ibu, apa itu restitusi? Nanti langkah-langkah restitusi disampaikan oleh Ibu Yanti. Saya kasih pengertian dulu restitusi karena mungkin ini adalah istilah baru ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Nanti bagaimana melaksanakan restitusi nanti akan disampaikan oleh Bu Yanti. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, yang pertama bahwa ciri-ciri yang pertama itu yang dilakukan itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Makanya kalau misalkan saya kasih gambaran sedikit, ketika kita melakukan restitusi kepada siswa, apa sih yang pertama kali kita tanyakan? Kenapa kamu melakukan itu? Saya tidak ingin melihat kesalahan kamu, saya tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi mari kita sama-sama bicarakan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Apa solusinya? Itu restitusi. Tapi kalau sudah misalkan datang siswa yang bermasalah, kamu lagi, itu adalah hukuman. Kalau misalkan kamu datang terlambat, ayo lari lapangan 10 putaran, itu hukuman. Nanti kita lihat bedanya Bu yang disampaikan. Kemudian restitusi adalah fokus untuk memperbaiki hubungan antara guru dengan murid, murid dengan murid yang bermasalah, guru dengan rekan sejawat dan sekitarnya. Itu restitusi. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Jadi solusinya dalam bentuk tawaran, bukan paksaan. Oh kamu begini, kamu harus begini. Enggak. Kamu sudah melakukan kesalahan, sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana kalian memperbaiki ini? Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dia merefleksikan dirinya, apa yang dia yakini, apa yang salah, apa yang harus dia perbaiki. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Fokusnya adalah solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, sehingga ketika kembali ke kelompoknya dia menjadi lebih kuat karakternya. Itu restitusi. Kita masuk ke pelajaran ketiga Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu adalah sumber atau langkah awalnya untuk ke tahap restitusi. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Oh, nggak pakai peraturan saja? Atau selama ini kita sudah pakai peraturan, gitu kan? Ada peraturan tempel di mana-mana, ada tata tertib. Datang ke sekolah ini ada tata tertib, datang ke sekolah ini ada tata tertib. Kok sekarang berubah jadi keyakinan? Kalau Bapak Ibu melihat nanti sekolah penggerak, mereka nggak ada lagi tata tertib Bapak Ibu. Yang ada keyakinan sekolah yang ada. Jadi Bapak Ibu jangan heran, kok nggak ada tata tertib di sekolah itu? Yang ada hanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Sekarang kita lihat kasus ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Padahal itu peraturan. Kan kebanyakan orang kenapa harus pakai helm? Menghindari polisi. Ya, tujuannya. Padahal itu bisa menjadi keyakinan. Apa yang dia yakini? Saya harus pakai helm supaya saya selamat. Saya menghargai diri saya menyayangi diri saya. Maka apa keyakinannya? Tanamkan bahwa saya harus pakai helm karena saya sayang diri saya cinta diri saya harus melindungi diri saya, bukan karena ada polisi. Selama ini kan adanya peraturan, jadi orang melakukan atau pakai helm hanya karena takut polisi. Gak ada polisi, nggak pakai helm.
Itulah akibat dari peraturan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa peraturan itu? Karena banyak orang sudah terfokus dengan peraturan, bukan dengan keyakinan. Padahal kalau dia bisa kembali ke keyakinannya, saya harus pakai masker supaya tidak tertular penyakit, supaya tidak menularkan penyakit ke orang lain. Itu keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kita pelatihan atau pada saat kita bekerja? Kenapa? Apakah karena saya ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah? Apakah karena saya takut dihukum? Tapi kembali ke keyakinan, karena saya adalah orang yang punya punya tanggung jawab terhadap diri saya dan pekerjaan saya. Untuk kembali ke keyakinan, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Budaya positif, Bapak Ibu, ini dia yang paling tengah ini yang berwarna ungu, peraturan kelas. Kemudian naik ke keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, tumbuhlah budaya positif. Kalau ada budaya positif, maka visi sekolah akan mudah dicapai. Ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti bertanya, apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang berasal dari curah pendapat. Jadi langkah-langkahnya itu begini. Setelah ini apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Marilah wali kelas ini khususnya nanti di kelas membentuk namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu didapat melalui curah pendapat. Jadi silakan sampaikan ke anak-anaknya, ayo kita bentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu curah pendapat, siapa orang menyampaikan apa sih yang dia inginkan di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu pernah ikut pelatihan, itu biasanya ada di awal kesepakatan. Kita buat kesepakatan ya pelatihan ini. Nah, itu pun kita di kelas. Kita buat keyakinan di kelas. Ayo silakan usul, kita maunya kelas kita seperti apa ketika belajar. Oh, harus bersih, Bu. Berarti satu keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas. Oh, harus tertib, Bu. Berarti yang kedua keyakinan kelasnya adalah menjaga ketertiban. Yang ketiga, nggak boleh bicara kotor, Bu. Oke, berarti apa tuh? Berarti menghargai orang lain. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian hasil curah pendapat ditulis di papan tulis. Kemudian disusunlah itu menjadi keyakinan kelas. Tetapi kata negatif dirubah ke dalam kata yang positif. Yang tadi misalkan tuh, jangan berlari-lari di koridor sekolah. Gantilah kalimatnya menjadi berjalanlah perlahan di koridor sekolah. Itu keyakinan. Jadi beda dengan peraturan. Karena pada keyakinan kan berasal dari kesepakatan. Kalau sudah sepakat pasti dijalankan karena itu hasil kesepakatan. Kalau sudah kalimatnya dibuat sederhana, mudah dipahami, dibuat dan cantik, tempel di kelas. Ketika ada yang melanggar, kembalikan. Keyakinan kelas kita apa? Jadi oh iya Bu, keyakinan kelas kita harus begini. Nah, kalau sudah begitu sekarang bagaimana? Itu nanti direstitusi Bapak Ibu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini ada dua Bapak Ibu, ada kesepakatan kelas yang warna hijau, ada kesepakatan kelas yang berwarna putih. Yang berwarna hijau, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang berwarna putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi keyakinan kelas begini isinya. Bukan dalam bentuk peraturan yang dilarang, nggak boleh, tidak. Keyakinan kelas itu bahasanya seperti ini. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Ini adalah bentuk-bentuk atau contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat nanti di kelas Bapak Ibu. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Tapi keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen, itu keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti kita harus bisa menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, maka keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Menjaga kesehatan, menjaga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, maka jagalah keselamatan atau keamanan. Atau berjalanlah perlahan di koridor. Itu bentuk-bentuk keyakinan kelas yang nanti bisa kita buat. Ini Bapak Ibu, penghargaan. Sering kita tidak mau menghukum, tapi kita di kelas memberikan penghargaan atau reward.
atau mendapatkan nilai bagus kita kasih penghargaan. Padahal penghargaan itu sendiri adalah bentuk lain dari hukuman. Ya, kita ketika memberikan penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek, jangka panjangnya tidak ada penghargaan itu. Justru nanti akan berpengaruh buruk kepada orang lain yang tidak pernah mendapatkan penghargaan. Kita berikan penghargaan si A karena dia pintar, berikan terus penghargaan kepada si A. Si B yang tidak pintar, dia akan anjlok, pasti akan merosot, dia akan merasa tersisih. Saya nggak pernah diperhatikan, saya nggak pernah disayang, saya nggak pernah dipedulikan oleh guru saya. Akan berdampak buruk kepada orang lain atau kepada siswa yang lain. Penghargaan itu adalah proses menghukum bagi orang yang lain, bagi siswa lain. Ya, si A dapat penghargaan, si B dapatnya hukuman. Kenapa dia nggak dapat apa-apa? Yang ada dia rasa malu karena nggak pernah mendapatkan penghargaan. Dia mungkin akan merasa kecil hati karena tidak pernah dipuji di kelas. Itu ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa tertentu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, si A ketika dia dihargai, misalkan dia melakukan atau mengerjakan soal, nilainya 100, kita puji atau kita kasih hadiah. Besok kalau kita nggak kasih penghargaan, itu pasti akan berkurang kinerjanya. Hasilnya pasti akan merosot ketika kita tidak memberikan penghargaan. Ya, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Kenapa penghargaan merusak hubungan? Seperti tadi saya katakan, saya misalkan dengan si A karena dia pintar, saya kasih penghargaan. Tapi dengan si B, saya akan lupakan dia, atau mungkin dia akan tersisih terlupa dengan sendirinya. Ya, jadi saya hubungan dengan si B tidak akan baik. Saya akan baik dengan si A, tapi dengan si B, si C dan yang lain belum tentu baik. Sehingga akan berpotensi merusak hubungan penghargaan itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di saya kira Bapak Ibu sudah bisa bayangkan kalau kita terus berikan penghargaan, dampaknya seperti itu, akan mematikan daya kreativitas. Seseorang yang sering kali diberikan penghargaan, ketika penghargaan tidak dia dapatkan, dia tidak akan mau bekerja, dia tidak akan kreatif lagi. Kenapa? Karena motivasinya adalah penghargaan. Tapi ketika penghargaan itu tidak ada, maka motivasi pun akan hilang. Ini Bapak Ibu tindakan guru. Ini bentuk-bentuk hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Misalkan ada siswa datang terlambat, kemudian kita hukum, suruh mencatat di bukunya 100 kali, gitu ya. Itu adalah bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga bentuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga bentuk hukuman. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita menerapkan hukuman kepada siswa atau murid, itu pasti menyakitkan bagi dia. Apakah hukuman itu dalam bentuk kata-kata, apakah hukuman dalam bentuk fisik, pasti menyakitkan. Apakah fisiknya yang kita sakiti atau mungkin psikisnya yang kita sakiti. Kalau konsekuensi, bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi tidak, sesuatu harus terjadi. Kenapa? Karena dia sudah tahu konsekuensinya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati dan bisa dalam waktu jangka yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Kemudian hukuman, anak akan membenci disiplin, dia akan membenci kedisiplinan. Tapi melalui konsekuensi, anak akan menghargai rasa disiplin, itu kedisiplinan. Kalau hukuman sifatnya paksaan, anak belum tentu melakukan dengan senang hati, hanya karena takut saja. Kalau konsekuensi, ada stimulus dan tanggapan. Oh, saya melakukan ini maka harus begini. Itu konsekuensi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri dengan hukuman. Kalau dengan konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Melalui hukuman, konsep diri yang buruk, kemudian melalui konsekuensi, konsep diri menjadi baik. Untuk anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman akan ada rasa marah, kemudian ada rasa bersalah, anak akan mungkin merasa dipermalukan, anak akan merasa tidak dihargai. Pada konsekuensi, anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, akan merasa diasingkan sementara. Itu konsekuensi. Yang terbaik adalah dalam bentuk restitusi. Nanti restitusi Bapak Ibu. Jadi hukuman itu adalah identitas gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses dalam bentuk disiplin. Jika ingin membentuk disiplin anak, maka yang dibentuk adalah konsekuensi. Dan kalau konsekuensi itu jangka pendek, kalau restitusi itu jangka panjang.
Nanti apa bedanya konsekuensi dan restitusi, kita akan simak yang disampaikan Bu Yanti. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan berkaitan dengan disiplin positif, kemudian motivasi, hukuman, konsekuensi, dan seterusnya. Kami akan buka sesi tanya jawab setelah semuanya disampaikan oleh Bu Yanti, biar satu paket Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu mungkin melihat ini sekedar teori, nanti akan banyak pertanyaan, saya yakin banyak pertanyaan. Kenapa? Ini juga banyak pertanyaan saya di guru penggerak. Kenapa begini, kenapa begini? Tapi ini adalah pencerahan. Kalau selama ini saya bilang kenapa pencerahan? Selama ini apa yang saya pikirkan bertolak belakang apa yang saya dapatkan secara teori. Dan sangat tidak mudah untuk melaksanakannya. Nah, itu lebih lengkapnya Bapak Ibu, bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaannya nanti untuk menentukan atau mewujudkan budaya positif, saya serahkan dengan Bu Yanti untuk melanjutkan. Silakan. Respon dari kebutuhan dasar. Jika kebutuhan dasar manusia terpenuhi atau memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia dan menimbulkan perilaku positif. Di sini kita sebagai guru mempunyai suatu atau kita ditugaskan untuk apa? Untuk menimbulkan perilaku positif kepada anak-anak kita dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, sebaliknya jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seorang akan berperilaku buruk, seperti tadi mengalami perilaku buruk, emosi negatif, sedih, bahkan melakukan pelanggaran. Biasanya kalau anak sudah mulai bosan, ada yang mulai ribut, ya, lama-kelamaan akan menimbulkan perilaku negatif. Bisa terjadi perkelahian di dalam kelas. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini adalah meliputi kebutuhan akan rasa aman. Jadi siswa kita di dalam kelas harus juga kita penuhi. Bagaimana supaya bisa mereka merasa aman? Yang pasti di sini ruangan kelasnya kita buat sedemikian rupa supaya bisa aman, nyaman untuk mereka belajar. Kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak kita butuh kasih sayang, baik di rumah maupun di sekolah. Di sekolah disayang oleh siapa? Oleh kita gurunya, kemudian oleh semua pihak yang berada di sekolah, termasuk teman-temannya. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan? Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja sama dalam kelompok. Ya. Memperhatikan kebutuhan anak-anak kita akan kasih sayang ini, maka di dalam kegiatan pembelajaran kita biasanya melakukan dengan bekerja kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui untuk prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaannya tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Mereka kecewa jika melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ada anak-anak kita seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Atau tindakan apa yang kita lakukan dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan, menginginkan kebutuhan seperti ini? Ya, biasanya itulah yang kita angkat menjadi ketua kelas, pengurus OSIS, pramuka, dan ketika diskusi mereka yang biasa menjadi moderator atau penyaji.
kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru yang menarik. Di kelas, murid-murid seperti ini akan bosan jika kita sebagai guru melakukan pembelajaran dengan hanya satu metode. Karena itu, kita sebagai guru harus memakai metode yang bermacam-macam dalam memberikan pembelajaran kita supaya anak kita tidak bosan, tapi mereka memiliki kebebasan. Sehubungan dengan pendidikan, ada namanya pendidikan berdiferensi, ya, berdiferensiasi. Ini adalah bentuk di mana kita sebagai guru memberikan bermacam-macam tugas kepada anak kita. Contohnya pembelajaran IPS, saya tidak harus menuntut bahwa kamu seperti ini, tapi tugasnya bisa bermacam-macam. Bisa dia menggambar, bisa dia membuat makalah, bisa dia membuatnya dalam bentuk puisi atau nyanyian. Nah, hal itu untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu akan kebebasan. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun tanpa menyedihkan. Wah, jadi murid-murid kita, ya, ada di sini, murid akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, kalau anak-anak kita di tingkat SMP, kita perhatikan, sungguh luar biasa anak-anak kita ini tingkah lakunya. Kadang bagi kita itu sangat lucu, walaupun ya melanggar, tapi lucu kita lihat. Kenapa? Karena memang mereka itu suka bermain. Apa saja bisa dijadikan sebagai permainan yang bisa menimbulkan perasaan senang kepada mereka. Ternyata dalam pembelajaran kita sebagai guru harus juga, ya, memenuhi kebutuhan akan kesenangan ini dengan cara yang bagaimana. Kita harus membangun hubungan kita dengan anak-anak supaya mereka nyaman, mereka senang kepada kita, dan mereka akan mengerti apa yang kita ajarkan. Tadi di sini dikatakan murid akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kemudian materi selanjutnya adalah posisi kontrol. Dalam hal ini, apa yang dilakukan guru ketika guru itu disebut penghukum adalah kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir para siswa kita. Ya, bahkan kalau kita melakukan, biasa mungkin kita mengatakan, wah, kalau kamu tidak melakukannya, saya juga tidak akan dimarahi oleh kepala sekolah. Gara-gara kamu ini, saya dimarahi oleh kepala sekolah. Iya. Hasilnya apa, Bapak Ibu guru? Murid akan memberontak. Ya, mereka akan memberontak. Bahkan mereka akan menyalahkan orang lain. Mungkin tadi dia berbuat seperti itu, ya, karena ada temannya yang menyebabkan, sehingga dia akan benci kepada temannya. Dan dia akan benci kepada kita kalau kita melakukan hal itu. Yang kedua, posisi yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Apa yang kita perbuat? Biasanya di sini kita memberi ceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, dan apa akibatnya? Ya, mereka akan menyembunyikan atau menyangkal kebohongan. Jadi secara tidak langsung kita membuat anak berbohong atau menyembunyikan kesalahannya. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman, di sini kita
atau guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu. Jadi ketika anak melakukan sesuatu kesalahan, ya kamu sudah melakukan seperti ini sehingga terjadi seperti ini. Ya, umpamanya ada barang yang pecah di kelas, kamu sudah memecahkan seperti ini, kamu sih sudah melakukan hal seperti ini. Tapi ya udahlah, nanti Ibu bantu untuk memperbaiki, nanti kita beli. Ya, di sini posisi sebagai teman. Ada kelemahannya, yaitu murid akan tergantung kepada kita. Posisi yang keempat yaitu pemantau. Di sini guru biasanya menghitung dan mengukur. Ya, di sini guru sudah mulai memperingatkan peraturan-peraturan yang ada beserta konsekuensinya. Wah, kamu sudah memecahkan kaca di kelas kita. Kamu tahu konsekuensinya anak? Oh iya Bu, saya sudah bersalah. Kalau begitu, biarlah saya mengganti kaca lemari yang sudah rusak di kelas. Jadi anak sudah mulai disadarkan akan konsekuensi. Ketika dia melakukan kesalahan, pasti ada sesuatu yang akan diterima. Yang terakhir adalah posisi manajer. Guru berbuat apa yang dilakukan? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh pertanyaannya, apa kamu sudah yakin bahwa apa yang kamu lakukan tadi, umpamanya memecahkan kaca lemari itu adalah sesuatu perbuatan yang salah? Oh iya, betul salah Bu. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Oh iya Bu, saya akan menggantinya. Ya. Jadi di sini anak sudah mulai menguat karakter atau wataknya. Kemudian posisi teman dan pemantau sudah bisa dilakukan, sudah mulai menimbulkan perilaku positif. Tapi yang paling dianjurkan atau direkomendasikan bagi kita sebagai guru adalah kita menjadi manajer. Kemudian restitusi. Restitusi adalah kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk membangun budaya positif. Restitusi bukan mempermalukan anak atas perilakunya, tetapi tujuannya adalah agar anak belajar bertanggung jawab atas perilakunya untuk menebus kesalahannya yang mungkin telah dilakukannya. Untuk melakukan restitusi, artinya setelah anak-anak kita melakukan kesalahan, apa yang perlu kita lakukan? Disitulah kita melakukan yang namanya restitusi. Kita lakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita perlu menstabilkan identitas. Seperti apa menstabilkan identitas itu? Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat mereka pada posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, yaitu kita menanyakan keyakinan. Tadi sudah dibahas oleh guru mengenai kesepakatan kelas. Dalam menanyakan keyakinan kelas ini, artinya kita sudah ada kesepakatan kelas, sehingga ketika kita menanyakan keyakinan kelas,
kita berdasar pada keyakinan kelas itu. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yang berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Untuk melakukan validasi di sini, kalimat yang dilakukan oleh reflektif adalah kehidupan seperti apa nantinya yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi pada segitiga restitusi, jika kita lakukan dengan benar, maka anak-anak kita itu akan menyadari kesalahannya, kemudian akan tumbuh nilai-nilai positif pada dirinya. Mereka akan menjadi lebih percaya diri, sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan bahagia. Pertanyaan untuk kita renungkan: apakah kita sudah sebagai guru sudah tepat dalam melakukan restitusi? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, mari kita tangani masalah anak-anak kita dengan memakai segitiga restitusi agar di sekolah kita bisa tercapai budaya positif. Karena itulah yang kita impikan adalah siswa yang memiliki budaya yang positif, agar sekolah kita bisa memiliki murid-murid atau siswa yang berkualitas. Ya, terima kasih. Mari kita tumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Untuk sesi selanjutnya, ya, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya, silakan diajukan. Ya, Rusdi. Nanti ulun mencatatnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke inti dari materi awal aja Bu sampai akhir. Di sini kan kita bahas masalah bagaimana tindakan kita ke anak-anak. Nah, masalah apakah dari yang dipaparkan tadi, dari entah itu penyampaian ke anak-anak, cara kita bersikap ke anak-anak, sampai anak-anak nanti insya Allah apa namanya menimbulkan rasa tanggung jawab dan semacam itu, apakah efektif dengan yang semua Ibu sampaikan? Sementara kenyataannya kita satu guru itu dalam setiap kelas kan menghadapi lebih dari 30 anak dengan karakter yang tentunya berbeda-beda semua. Ya, tadi Pak Rusdi menanyakan bahwa apakah budaya positif itu bisa diterapkan kepada anak, sementara anak dalam kelas itu sangat beragam dan jumlahnya 30. Ya, untuk menangani siswa kita memang itu agak susah, tetapi disinilah pentingnya kita melakukan kesepakatan. Ya, itu penjelasan saya. Silakan ditambahkan dari Ibu. Baik, terima kasih Bu Yanti atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Betul sekali apa yang dikatakan Ibu Yanti, itulah gunanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalimat-kalimat yang keluar atau yang ada pada keyakinan kelas itu adalah hasil curah pendapat mereka. Mereka yang menentukan mau seperti apa kelas ini. Maka ketika keyakinan kelas itu dilanggar atau ketika ada masalah, solusinya bagaimana? Ada restitusi. Restitusi yang kita lakukan itu hanya untuk murid atau siswa yang keluar dari keyakinan kelas. Kemudian kita kembalikan dia ke keyakinan kelasnya. Itu restitusi. Kita tidak merestitusi setiap anak. Kita hanya merestitusi anak yang bermasalah, Bapak Ibu. Kan? Karena kita tidak mungkin, oh dia baik-baik aja, tak mungkin kita dekatin. Kalau kita melihat anak baik-baik aja, otomatis kita akan berpikir, oh ini kebutuhan dasar pasti sudah terpenuhi. Kapan dia bermasalah, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa kebutuhannya? Kita explore. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu melalui tahapan-tahapan restitusi itu. Maka efek solusinya seperti itu, pasangkan yang harus dipasangkan Bapak Ibu. Tapi solusi bukan dari kita. Kecuali ketika
ketika dia bilang dua-duanya bilang nggak tahu, harus bagaimana, beri dia pandangan. Apa yang harus dilakukan supaya ketika ada masalah yang ada di sekolah nggak sampai panjang. Artinya dia selesaikan berdua. Si A ini merasa nyaman menebus kesalahan, si B merasa nyaman karena dia sudah ditebus kesalahan dari temannya, itu sudah menebus kesalahan itu. Jadi tidak ada dendam. Tapi kita bayangkan kalau melalui hukuman, kamu mukul dia, maka kamu harus begini. Kira-kira hilang gak rasa emosinya? Yang ada mungkin si A yang kita hukum ini akan tambah emosi gara-gara kamu saya dihukum ibu guru, gara-gara kamu saya disuruh begini. Di luar yang ada dendam makin emosi, dendam makin membara, tidak selesai masalah. Itulah tujuan dari restitusi. Maka kalau ditanya efektifkah, kami belum bisa menjawab karena ini prosesnya jangka panjang dan terus-menerus Bapak Ibu. Mungkin untuk 1-2 hari atau 1-2 kasus kita tidak bisa melihat efektivitasnya. Tapi coba bayangkan kalau kita yang ada di posisi siswa, kemudian kita mendapatkan guru yang seperti itu, kita sudah dengan rasa bersalah, sudah dengan emosi berhadapan dengan guru yang tenang, dengan guru yang ramah, dengan guru yang tidak menghakimi, tapi dengan guru yang sifatnya merangkul, mencarikan solusi. Pasti kan rasanya luar biasa ya Bapak Ibu. Kita semua pernah jadi murid. Seperti apa kita ingin diperlakukan ketika kita menjadi murid, seperti itulah yang ingin diperlakukan kita. Saya kira begitu ya. Saya kira cukup Bapak Ibu untuk sosialisasi hari ini, karena masih ada materi baru yang akan dilanjutkan oleh Pak Jamal. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Saya yakin di benak Bapak Ibu masih banyak apa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ini. Sebagaimana memperhatikannya sangat amat tidak mudah Bapak Ibu. Saya sendiri sudah punya bayangan bahwa ini tidak mudah. Tapi kita mulailah dari hal-hal kecil dengan beranjak dari yang tadi seperti saya katakan, mulai dari penghukum mungkin ke paling tidak sebagai pemantau dan sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita, juga bermanfaat untuk murid-murid kita. Kedepannya kita bisa membangun atau menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga visi sekolah kita akan mudah tentang apa itu budaya positif di sekolah. Nah selanjutnya saya akan memaparkan atau mempresentasikan bagaimana budaya positif di sekolah itu sudah kami laksanakan, supaya Bapak Ibu punya gambaran apa yang harus Bapak Ibu laksanakan nanti setelah Bapak Ibu mengetahui tentang budaya positif ini. Nah yang pertama yang harus dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa budaya positif itu berangkatnya adalah dari keyakinan kelas. Di kelas kita melakukan atau membuat keyakinan kelas itu langkah-langkah seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, murid mencurahkan pendapat, kemudian menyepakati pendapat kelasnya, kemudian menyusun kalimat positif dan menyederhanakan kalimat positif itu menjadi dalam bentuk keyakinan kelas. Itu langkah-langkahnya. Nah ini yang saya lakukan. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi saya membagikan kertas-kertas kecil yang warna-warni itu atau post-it. Jadi mereka menuliskan mereka ingin seperti apa kelasnya itu. Si A menuliskan, oh saya ingin kelas saya bersih, tulis menjaga kebersihan. Saya ingin kelas saya temannya baik, gitu. Tuliskan semuanya. Nah setelah mereka tuliskan di kertas-kertas yang kecil-kecil itu, mereka tempelkan di papan tulis. Jadi ini proses mereka menempelkan pendapat-pendapat mereka. Nah kemudian setelah ditempelkan, salah satu kita minta, atau salah satu saya minta untuk membacakan kertas-kertas yang tadi. Jadi semua curah pendapat dari kelas, dari teman-teman di kelasnya itu dibacakan oleh satu orang. Nanti yang sama digabungkan jadi satu. Jadi ini yang cewek ini yang membacakan semua hasil curah pendapat teman-temannya. Nah setelah itu kemudian kita tuliskan keyakinan-keyakinan kelas itu di kelas, di papan tulis. Ini keyakinan kita, bagaimana kita sepakati bahwa ini akan menjadi keyakinan kelas. Sepakat. Kalau sudah sepakat, kemudian saya buatkanlah seperti itu keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas 8A itu ada 6 berdasarkan hasil kesepakatan yang mereka buat. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Tugas sekolah itu kita ingatkan bahwa tugas sekolah itu tidak hanya pelajaran, tapi tugas yang lain, apakah tugas piket, apakah tugas yang lain-lain. Kemudian menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Yang terakhir, izin jika keluar kelas pada saat jam pelajaran. Ini masih mungkin bertambah tergantung kesepakatan yang mereka inginkan seperti apa. Nah kesepakatan yang sudah dibuat ini itu kemudian ditempelkan di kelas. Ditempelkan di kelas yang kira-kira terbaca oleh semua siswa atau semua murid. Kenapa saya tidak menempelkannya di belakang kelas? Karena saya khawatir itu dilupakan. Jadi kita tempelkan bagian depan. Jadi ketika mereka belajar itu selalu terbaca.
Ini sebaiknya, ini karena saya tidak sempat membuat lebih besar, ini sebaiknya di karton yang besar kita tempel sini dari belakang terlihat jelas tulisan-tulisan itu. Tapi kemarin sudah saya tanyakan, di belakang bisa lihat, bisa gitu. Kalau nggak bisa lihat nanti dia maju. Apa gunanya keyakinan kelas ini ditempel di situ? Untuk mengingatkan mereka, ini loh yang harus kita lakukan di sini. Bagaimana kalau ini tidak kita lakukan? Apa yang akan terjadi? Karena itu sudah merupakan berangkat dari kesepakatan kelas, berarti nanti ada konsekuensinya yang harus mereka pertanggungjawabkan begitu. Kalau mereka melanggar keyakinan kelas, maka mereka harus bertanggung jawab bagaimana memperbaiki itu. Itu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian ini saya berikan contoh tentang segitiga restitusi. Jadi ketika ini ceritanya, ini siswa ini namanya Yolanda. Jadi dia berkasus dengan siswa yang bernama Janet atau Janetri. Si Janet ini suka pakai sepatu, si Yolanda ini suka pakai sepatu teman-temannya. Jadi kalau pergi kemana-mana dia suka pakai sepatu sembarang saja. Ketika suatu hari si Yolanda ini pakai sepatu, kebetulan dipakai sepatunya Janet atau Janetri. Dia pakailah sepatu itu berkeliling sekolah. Ketika si Janet keluar kelas, dia melihat sepatunya tidak ada di tempat. Datanglah Yolanda dengan memakai sepatunya Janet karena betul ukurannya sama. Si Janet gak terima, kenapa kamu pakai sepatu saya? Dasar kamu maling, dasar kamu pencuri, dikata-katain yang tidak-tidak. Yolanda marah, dikata-katain seperti itu, sepatunya dibuanglah ke selokan. Sepatunya Janet dibuang Yolanda ke selokan. Berlumpurlah sepatu si Janet tadi itu. Nah akhirnya Janet mengadu, si Janet mengadu, sepatu saya gini-begini Bu. Akhirnya saya panggil dulu si Yolanda, karena Yolanda sumber masalahnya begitu. Saya panggil Yolanda, apa kita lakukan ketika memanggil Bapak Ibu? Ini penting buat kita semua. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, yang pertama kali kita katakan adalah kamu melakukan kesalahan itu sesuatu yang wajar. Saya juga pernah melakukan kesalahan ketika sekolah dulu. Saya tidak ingin mencari kesalahan, saya tidak ingin tahu kesalahan seperti apa. Saya hanya ingin mencari solusi dari kesalahan ini bagaimana. Jadi dia menceritakan, saya tanya, bagaimana kalau versi kamu ceritanya bagaimana? Dia ceritakan dengan santai, dia menceritakan karena tidak ada nada marah dari kita sebagai guru. Biarkan dia bercerita sesuai dengan apa yang dia ingin ceritakan. Setelah itu temukan solusinya. Nah di sini Yolanda mengatakan, saya tanya, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini Yolanda? Saya akan minta maaf Bu kepada Janet karena saya sudah salah. Saya membuang sepatunya, saya memakai sepatunya. Terus saya tanya, menurut kamu apakah cukup dengan hanya meminta maaf? Yolanda bilang, ya saya nggak tahu Bu. Menurut saya itu terpikirkan di benak saya. Makanya saya bilang, kalau begitu mari kita tanya Janet apa yang dia inginkan dari penyelesaian masalah ini. Dipanggillah si Janet. Janet dipanggil, kemudian saya tanyakan Janet, ini Yolanda sudah menyadari kesalahannya, dia akan menebus kesalahannya dengan cara meminta maaf. Apakah dengan meminta maaf itu cukup? Saya katakan. Kemudian Janet menjawab, ya enggak lah Bu, masa dengan minta maaf masalah selesai, kalau gitu gampang kan yang minta maaf aja. Baik, sekarang apa yang Janet inginkan? Saya tanyakan. Saya nggak mungkin lah Bu pulang membawa sepatu berlumpur katanya gitu. Jadi ya kalau bisa dicucikan. Makanya dia bertanya, saya maunya dicucikan Bu katanya gitu. Makanya saya tanya, gimana Yolanda? Akhirnya mereka saling melihat. Saya tanya, Yolanda awalnya ragu-ragu. Masa saya cuci sepatu sih Bu? Katanya gitu. Ya bagaimana kalau Janet maunya begitu? Saya tanya, Janet ada opsi lain nggak Janet? Ya nggak ada Bu, saya nggak mau bawa sepatu berlumpur. Saya juga nggak mau cuci sepatu saya. Saya mau sepatu saya dicucikan. Jadi mereka akhirnya dengan diskusi, kita fasilitasi mereka diskusi. Akhirnya ketemu titik temunya bahwa memang sepatunya harus dicuci. Bagaimana mencucinya? Dia memikirkan bagaimana cara mencucinya. Mungkin dia bisa meminjam alat cuci sepatu di rumahnya Agus mungkin, atau misalkan di rumahnya tetangga sekitar sini, mencuci di sekolah sambil kita awasi sampai itu prosesnya selesai. Akhirnya karena itu kita awasi, prosesnya selesai, jadi masalahnya pun terselesaikan. Mereka pulang tidak ada dendam, tidak ada marah. Yang satu sudah tahu kesalahannya, yang satu sudah bisa menerima bahwa memang kesalahan itu sudah ditebus dengan cara yang dia inginkan, dan itu masuk akal. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, bukan kita yang menentukan apa konsekuensinya, bukan kita yang menentukan apa hukumannya, tapi tanyakan kepada mereka bagaimana mereka mencari solusinya, bagaimana dia bisa
bisa menebus kesalahannya dengan temannya. Kalau perlu kan mereka berdua, biarkan mereka diskusi. Maunya kamu apa? Kamu bisa tidak melakukan apa yang dia inginkan. Kalau bisa, kita fasilitasi. Selanjutnya bagaimana? Itu namanya restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Jadi setiap kesalahan atau kesalahan apapun yang dilakukan pasti ada tujuannya. Kita cari tahu tujuan dia melakukan itu apa. Kita tanya kenapa melakukan itu. Nanti dia jawab sekedar iseng atau bisa dia jawab nggak sengaja, itu juga alasan. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Ada keyakinan kelas yang tadi, saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai berarti termasuk barang orang lain. Ada barang orang lain, kita menghargai itu milik orang lain, maka ketika ingin menggunakan maka harus izin. Itu adalah restitusi Bapak Ibu. Jadi itu yang sudah saya lakukan. Di sini bagaimana? Ini ada sebenarnya ada testimoni dari siswa, gitu ya. Tapi ini kayaknya agak macet. Testimoninya nggak langsung di sini. Jadi nanti testimoninya Bapak Ibu mungkin bisa lihat nanti di YouTube, gitu. Ini sudah saya upload di YouTube. Mudah-mudahan bisa saya buka ya. Jadi ada testimoni dari siswa. Kalau bagaimana mereka yang sudah menghadapi itu, rata-rata ada beberapa saya sempat menghadapi 3 kasus. Ketika saya tanyakan bagaimana kamu ketika menghadapi guru yang seperti itu, yang satu bilang dengan senyum dia bilang, ternyata guru bisa begitu ya Bu, gak harus marah-marah. Satu. Yang kedua bilang, saya menjadi lebih bertanggung jawab, termasuk yang kemarin, yang kasus lampu itu, ketika saya sampaikan, Ibu mengumpulkan kalian di sini bukan untuk mencari kesalahan kalian. Ibu hanya minta pertanggungjawaban kalian. Kenapa? Bedanya orang dewasa dengan orang yang belum dewasa adalah dari rasa tanggung jawab. Kalau kamu merasa sudah dewasa, maka kamu tahu bagaimana cara bertanggung jawab. Kalau menurut kamu bukan kamu yang melakukan, maka beri petunjuk siapa yang melakukan. Kalau tidak bisa memberi petunjuk, maka siapa yang harus bertanggung jawab. Akhirnya mereka berdua sepakat, baik Bu, kami akan mengganti lampu itu. Tapi beri kami waktu untuk menabung. Kenapa? Karena kami melakukan kesalahan, kami juga tidak ingin meminta uang dari orang tua. Kami akan menyisihkan uang jajan kami untuk bisa mengganti lampu sekolah. Itu namanya tanggung jawab. Jadi ketika siswa tidak ada lagi nanti, kalau kita menerapkan ini semua, tidak ada lagi guru yang dipandang murid, oh ini guru galak, ini guru baik, tidak ada. Insya Allah semua akan menjadi guru baik di depan murid. Karena cara menghadapi kita semua sama. Dengan tulus, dengan sabar, tanpa marah-marah, arahkan mereka untuk bertanggung jawab, menemukan solusi, sehingga mereka tahu kesalahannya dan tidak akan mengulang. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Saya ada mungkin yang mau tanyakan Bapak Ibu berkaitan dengan ini? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup ya Bapak.